Oke, kita bisa mulai Kak untuk tanya jawabnya karena udah banyak banget ini. Boleh ya? Oke, untuk pertanyaan pertama ini, apakah ngaruh sih Kak kalau kita sering bikin konten dengan followers, meningkatkan followers kita gitu? Ada pengaruhnya nggak kita bikin konten, sering-sering bikin konten sama jadinya followers kita naik? Kalau di aku sih justru itu yang ngaruh gitu, tapi balik lagi ke apa yang kamu konten. Biasanya kalau aku selalu konten foto terus gitu ya, padahal aku mungkin banyak dikenalnya sebagai seorang gaitri yang suka nge-share video atau foto yang memang ke yang mental health gitu. Nah, ketika aku ngepost foto terus, ya bisa aku ngepost foto OOTD saya tuh ya bisa sih di aku, tapi kayak bukan aku banget yang sering ngepost tentang outfit aku gitu. Nah itu jadinya juga nggak akan bisa narik banyak follower. Tapi ketika aku bikin satu konten yang memang orang mengenal aku tuh sebagai seorang gayatri yang mental health enthusiast lah, atau aku sering nge-share konten sama partner aku yang bikin video kocak-kocak gitulah, nah itu bisa naikin follower juga. Jadi sebenarnya kalau dibilang sering upload itu ngaruh tuh juga tetap ngaruh, tapi kalau misalnya yang di share itu enggak bikin orang ngerasa klik banget, itu juga menurutku kurang juga gitu. Jadi kalau misalnya emang mau konsisten nih, aku mau ngupload setiap hari Kak gitu, coba dibikin kalau aku malah pengen coba gini. Jadi kayak aku tuh jarang banget sih upload yang setiap hari tuh aku upload tuh jarang, kayak misalnya paling 2 hari sekali gitu-gitu. Jadi gak yang setiap hari gitu. Aku tuh malah pengennya coba tuh upload setiap hari, tapi tuh kayak dibikin series gitu. Jadi kayaknya seru sih kalau misalnya aku bikin satu foto nih hari pertama, aku mau bikin tentang apa gitu. Misalnya aku membahas tentang self love deh misalnya gitu. Kayak hari ini, oh itu sempat pernah aku lakuin tuh, tapi di Instagram story. Waktu itu kan aku lagi iseng-iseng tuh aku cerita kalau gimana sih pentingnya self talk, positif self talk ke diri kita sebelum kita tidur gitu. Nah aku lumayan kayak sering lakuin itu setiap hari, dan itu aku posting kayak 2 atau 3 hari gitu. Nah terus besok-besok aku mikir kayak, wah banyak nih yang respon, kenapa nggak aku manfaatin aja momen ini untuk narik banyak follower lagi gitu. Akhirnya aku bikin kayak positive self talk before sleep with Gayatri atau apa, aku lupa gitu. Jadi aku bikin kayak question box, jadi aku minta teman-teman semua tuh menuliskan positive self talk mereka sebelum mereka tidur, dan aku pengen mereka tuh ajak teman mereka sebanyak-banyaknya. Nah dari situ ternyata lumayan banyak tuh yang ikut challenge aku gitu, dan dari situ pun juga aku belajar bahwa oh berarti followerku ini suka nih kalau dikasih motivasi misalnya kayak gitu. Wah ternyata followerku ini suka nih gimana cara kita punya resiliensi yang baik, gimana kita bisa bangkit, kita bisa bounce back dari pengalaman yang buruk gitu. Nah dari situ aku juga belajar lagi. Nah jadi kalau misalnya dibilang aku udah 100% paham kondisi audiens aku, sebenarnya belum, karena setiap itu kan kayak dinamika ya. Kadang-kadang follower aku lagi suka ngebahas tentang ini. Aku tuh pernah aku kan ngebahas tentang mental health-nya yang memang personal life-nya seusia aku lah gitu. Nah pada saat usia-usia aku tuh sebenarnya emang udah banyak sih yang sudah menikah dan punya anak, tapi nggak sebanyak yang belum gitu. Nah aku pada saat itu bikin konten tentang parenting, karena ada beberapa sahabat aku tuh yang udah menikah dan punya anak, dan aku banyak belajar dari mereka gimana sih cara ngasuh anak lah, gimana cara berhadapan dengan anak. Nah pada saat itu aku bikin tuh konten parenting, dan itu sebenarnya aku ngerasa itu menarik, tapi ternyata di follower aku tuh masih belum terlalu menarik bagi mereka. Jadi yang ngerespon itu cuman teman-teman aku yang memang udah punya anak gitu, dan kayak misalnya seusia-usia aku yang belum menikah itu ngerasa kayak yaudahlah masih nanti aja gitu. Nah itu masih yang kayak challenge lagi buat aku buat memahami kondisi follower aku tuh gimana gitu. Oke, gitu ya untuk yang tadi tanya dari Renata ya. Semoga bisa dicerna ya jawabannya dari Kak Gaya. Semoga bermanfaat untuk Kak Renata sendiri. Kemudian ini dari Kak B. Nah, Kak izin tanya untuk Instagram tahapannya tuh seperti apa ya? Misalkan 10.000 followers mungkin itu ya maksudnya. Lalu harus ke 50.000 followers dan seterusnya. Lalu masing-masing level itu apakah ada benefitnya? Dan Kak Gaya, apakah dari Instagram bisa menggantikan gaji, jadi nggak perlu kerja lagi, itu gimana tuh Kak? Mungkin emang masih banyak yang mengira tuh
kita bisa dapat uang dari platform Instagramnya seperti YouTube gitu mungkin Kak. Masih banyak yang ngira seperti itu. Coba aku baca lagi ya. Untuk tahapan seperti apa itu? Spiritual, oke, nah, ya sih, benar. Jadi kalau misalnya dapat uang dari Instagram itu kan, kalau emang kita lagi ada tawaran kerjasama gitu ya, jadi belum main dari Instagramnya, atau mungkin akan ada, aku juga masih belum tahu gitu. Terus aku mungkin lebih ngebahas tentang benefitnya dan apakah dari Instagram bisa menggantikan gaji, jadi nggak perlu kerja lagi gitu. Sebenarnya kalau ditanya kayak gini, itu kan tergantung. Kalau aku sih ngelihatnya, ya dari Instagram kita bisa, aku bisa menghidupi diri aku, tapi aku punya prinsip yang ketika aku bisa mendapatkan, jadi aku tuh mencoba untuk bisa mencari sumber-sumber dari banyak hal gitu. Kalau misalnya cuma di Instagram, aku cuma tergantung di satu hal doang gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa punya backupan yang lain, itu tuh selain memang menambah penghasilan lah, aku tuh juga punya semacam refreshing di sana gitu. Jadi aku nggak main Instagram terus, tapi aku punya kerjaan di luar lagi gitu, di istilahnya di offline-nya lah gitu. Jadi aku juga nggak yang bosan-bosan banget gitu. Terus benefitnya agak nyambung sama pertanyaan di bawah tadi, aku agak sempat nge-scroll. Coba ya aku lihat, ada pertanyaan dari, udah ke bawah lagi ya. Oh ini nih, dari dia yang kamu tanya suka duka dari jadi selebgram. Aku kadang kalau denger selebgram tuh kayak gimana gitu, tapi ya nggak apa, itu kan hak teman-teman semua gitu. Aku langsung aku sambungin aja ya ke suka dukanya gitu kali ya. Iya. Kalau misalnya nih dari Anita dulu deh, suka dukanya kamu selama berkecimpung di dunia sosial media gitu. Sekarang kan Anita berarti lebih ke ini juga kan, foto-foto yang fashion gitu-gitu kan. Iya benar. Kalau Anita sendiri lebih ke modelingnya apa tuh? Sebenarnya lebih ke modelingnya ya mungkin. Oh ya. Jadi kalau untuk bikin kontennya paling konten ketika nge-review gitu doang sih, paling lebih ke itu. Jadi kalau untuk aktivitas sendiri kan lebih ke modelingnya, fashionnya gitu. Terus ke endorse karena memang main ini ya, itu kalau dibilang sukanya kita bisa upload foto kita nggak ngebosenin dilihat orang dengan caption yang monoton gitu. Artinya kita bisa sekaligus bantu owner gitu kan, misalkan para penjual baru yang minta dipromosikan gitu, itu sukanya. Tapi dukanya ada aja netizen sih, paling lebih ke itu sih. Iya benar-benar. Kalau aku sendiri tuh lebih ke itu, karena emang aku tipe orang yang pemikir banget ya Kak. Kayak apa dikit aku pikirin gitu kan, sampai kadang migrain sendiri. Benar, itu yang masih aku belum bisa hilangkan sampai sekarang, karena memang bener jarinya netizen itu pedes banget. Kadang sampai main teror pribadi itu sampai pernah gitu kan, karena mungkin mereka nggak suka dengan outfitnya gitu. Tapi sisi lain sukanya adalah ya lebih banyak orang-orang yang mendukung gitu sih Kak kalau aku. Kak, mungkin kalau Kak Gaya gimana tuh? Bener-bener kalau misalnya dari dukanya gitu hampir sama sih, karena kan maksudnya istilahnya kita berada di satu media yang orang kan bebas untuk berpendapat di sana. Jadi kalau misalnya aku lebih ke dukanya dulu kali ya. Kalau aku ke dukanya, sebenarnya bukan, kalau ini tuh bukan aku maknai sebagai duka sih, tapi lebih ke tantangan yang lumayan bikin aku mikir banget gitu. Betul sih. Jadi ketika aku fase transisi itu, dari aku yang bikin konten yang nge-entertain itu ke konten yang edukasi lah gitu, itu kan pasti banyak banget pro kontra di situ gitu. Kayak banyak yang bilang, Kak, kenapa sih bikin kontennya sendiri, kenapa nggak sama partner kakak aja gitu. Jadi kayak sudah terbranding itu berdua banget lah gitu. Tapi aku sebenarnya di sini bukan berarti aku jadi mental health entusias yang aku suka bahas tentang mental health, tapi aku meninggalkan citra aku yang kemarin yang aku sering bareng sama partnerku tuh enggak sebenarnya. Tapi aku pengen mencoba untuk membangun lagi bahwa ada satu sisi lain Gayatri ini yang dia itu bisa stand up sendiri dengan membahas satu konten ini loh, si mental health ini gitu. Jadi pasti aku akan tetap upload yang sama partner aku dan yang lain-lain lah, karena kan itu yang sering mereka sukain gitu kan. Nah itu sih paling challenge-nya. Sama
Sejauh ini tuh sebenarnya kalau aku selalu bingung kalau ditanya Gayatri punya haters nggak gitu. Aku sebenarnya masih bingung sampai sekarang. Mungkin punya sih, tapi karena aku kayak bisa nge-DM langsung gitu, pernah tapi jarang banget gitu. Sampai yang aku juga kadang-kadang lupa kayak chatnya seperti apa gitu. Cuman pernah ada satu kondisi yang aku ngerasa, wah ini kayaknya hatersku nih gitu. Jadi pada saat itu kan aku tuh punya teman, dia tuh memang musisi lah gitu, lumayan terkenal. Terus aku sama dia itu balas-balasan komen di Instagramnya dia gitu. Terus tiba-tiba ada satu akun nih ngebalesin chat-chatan aku, komen-komenan aku tuh dengan nge-tag aku dan si teman aku tuh. Terus dia bilang, ih Gayatri ini dasar tukang panjat. Terus aku kayak, terus pas aku mikir kayak, apa aku kayak gini ya, apa aku mungkin nggak sadar kalau aku ngelakuin sesuatu yang dia berpikir aku seperti itu gitu. Akhirnya pas waktu aku buka akunnya, ternyata tuh dia tuh sering banget nge-DM aku yang kayak akan ngenyacatin lah semua konten yang aku bikin gitu. Saya aku mikir kayak, oh ternyata aku punya haters, begini rasanya punya haters. Lumayan bikin kepikiran kalau misalnya kalau di Instagram ada meme-nya yang Cinderella pulang dulu mau overthinking gitu. Itu mungkin aku ngerasain itu kali ya pada saat itu gitu. Jadi terus karena aku juga orangnya bukan agak sih, aku tuh selalu take it easy banget kalau misalnya orang mau ngekritik aku misalnya, dan aku ngerasa itu bukan sesuatu yang nge-offense aku gitu. Jadi aku selalu slow aja. Kadang-kadang kayak temanku tuh sampai heran, misalnya ada yang komen apa, terus aku kayak malah aku balik bercandain gitu. Jadi aku nggak akan kepikiran banget gitu, karena aku punya mindset tadi gitu. Ketika aku udah nge-share yang 3 hal tadi yang aku ngerasa itu penting, bermanfaat dan gak menyakiti hati orang lain, ya itu udah cukup membuat aku tenang gitu. Dan selebihnya kalau orang lain mau komentar negatif, ya udah, we cannot control the wind, kita nggak bisa mengontrol angin di luar sana, jadi ya udah. Iya sih benar. Ini juga ada berhubungan sama pertanyaannya peserta nih Kak. Jadi Kak, aku mau tanya, kalau kita buat komen itu kan pasti ada yang nggak suka ya kan, tadi ngomongin haters ya. Terus ini pertanyaan yang atas nama siapa ya? Ini sambil aku baca. Vanessa. Di tadi pukul 9.21 Kak, mungkin bisa di scroll supaya Kak Gaya juga paham sendiri. 9.21. Vanessa. Jadi masih berkenal dengan haters, jadi biar sekalian gitu. Oh ya, Vanessa Hidayat ya. Oke. Jadi kan ada beberapa tipe orang yang banyak mikirin hal negatif sama kayak aku kan, jadi mungkin dia pemikir, dia dikit-dikit mungkin masih bisa ngontrol moodnya, tapi kayak pikirannya itu loh yang nggak bisa hilang itu. Tapi pengen nyoba jadi content creator tuh gimana tuh Kak tipsnya? Tadi kan kalau Kak Gaya take easy kan gitu. Biar kita bisa kayak gitu tuh gimana? Sebenarnya proses aku untuk take it easy setiap komentar orang itu kan pasti juga enggak yang tiba-tiba instan muncul gitu. Itu kan dari satu proses yang panjang juga. Aku juga dulu orangnya gitu kayak, duh nanti kalau aku nge-share gini, orang akan seperti apa ya ke aku. Ntar kayak aku tuh takut dijudge oleh orang lain, dan itu wajar banget. Dan itu wajar banget. Nah ketika teman-teman udah ngerasa seperti itu, apalagi baru yang awal, sorry. Minarnya. Ya, aku mute ya juga ya. Nah, cek. Anita bisa unmute sendiri ya nanti ya. Itu agak bocor. Nah, terus ketika teman-teman ngerasain seperti itu dan baru awal mau bikin konten, itu kan pasti sangat menghambat kan. Akhirnya malah yang tadinya punya ide banyak, ide bagus banget buat eksekusi, ternyata punya pikiran yang, aduh nanti aku takutnya dijudge gini, wah nih kayaknya nanti followerku nggak bisa naik banyak nih bla bla gitu. Aku coba jangan pikirin yang di luar dulu gitu. Yang tadi kamu nggak akan bisa ngontrol orang lain kan. Coba kontrol diri kamu. Dengan apa sih, gimana biar pikiran seperti itu tuh bisa lama-lama itu memudar. Yang pertama itu harus tahu dulu tujuan kamu bikin konten di sosmed tuh pengen apa gitu. Pengen mengedukasi kah? Pengen cepat dapat follower kah, pengen dikenal banyak orang kah? Sebenarnya semuanya nggak ada yang salah gitu ya, tapi kan mau dilihat benar atau salahnya kan tergantung dari cara kita kan mau gimana. Misalnya, oh aku mau bikin konten karena aku pengen dapat follower banyak.
yaudah deh aku beli follower aja gitu. Nah itu kan ya udah, goals kamu adalah punya banyak follower kan, jadi kamu nggak perlu repot-repot untuk bikin konten yang bagus, bikin konten yang menarik, bikin konten yang bisa nyantol di orang lain. Itu menjadi bukan goals utama kamu. Tapi ketika kamu punya goals yang karena aku suka tentang mental health, aku suka tentang psikologi, aku peduli tentang isu-isu kesehatan mental, aku pengen deh nge-share tentang itu. Masalah followerku naik, haters apa-apa itu urusan nanti gitu. Karena yang penting niat aku tuh udah, aku pengen ngasih tahu ke orang-orang sekitar tuh bahwa kesehatan mental itu perlu gitu. Mungkin jangan terlalu mikirnya, wah ntar kalau ada yang nanya tentang gangguan mental bla 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 bla, aku nggak bisa jawab gimana ya gitu. Kalau kamu terus bermain dengan pikiran-pikiran ketakutan itu, kamu akhirnya nggak akan bisa gerak gitu. Coba kalau pikirin kayak, oh ya udah, goals pertama aku adalah aku pengen ngebangun awareness tentang kesehatan mental. Aku pengen misalnya konten musik gitu ya, aku pengen mencoba menunjukkan skill aku di bidang musik gitu. Jangan yang langsung aku pengen di musik nih, aku pengen nge-share supaya aku langsung bisa trending, bisa viral, langsung diajak collab, langsung diundang ke podcastnya Om Deddy gitu kan. Itu kan kayaknya malah jadi target yang capek juga gitu. Kenapa nggak coba ke target itu ke diri sendiri aja, kayak yang tadi aku bilang, aku pengen orang lain tuh bisa tahu tentang kesehatan mental tuh penting loh. Karena apa sih? Nah itu harus dipertanyakan lagi, the power of why-nya itu kenapa? The power of why-nya tuh apa gitu loh. Kenapa sih kok Gayatri pengen nge-share tentang kesehatan mental? Iya karena banyak banget orang-orang di sekitar aku deh tadi yang at least yang dia tentang self-diagnose gitu. Itu kan salah satu bentuk orang terdekatku loh, dia nggak aware sama kesehatan mentalnya dia gitu. Terus minimal aware tentang bahwa fisik itu tuh berkesinambungan loh sama sehat mental. Banyak teman-teman di luar sana yang fisiknya sehat, olahraga terus, tapi sebelum tidur fokus overthinking, fokus mempertanyakan keberhargaan diri mereka. Itu kan jadi ganggu jam tidur, akhirnya juga nggak sehat juga. Jadi pikirin dulu goals kamu tuh apa, the power of why-nya itu apa. Jadi ketika fondasi kamu ini udah kuat, fondasi kamu tuh udah settle lah gitu, kamu mau diterjang angin gimana kencang pun kamu juga nggak akan goyah gitu. Jadi daripada kita repot-repot tuh gimana ya cara bikin mereka tuh suka sama aku tuh, gimana ya supaya aku tuh dengan konten ini aku punya banyak follower tapi dengan cara yang sangat mengandalkan dari luar banget gitulah. Nah kayak menurutku tuh bakal capek sendiri gitu. Terus ini juga sih kayak pengalaman teman-teman aku kan yang memang nggak berkecimpung di dunia sosmed gitu kan, mereka sering tanya dinamika di sosmed itu seperti apa sih, misalnya dari ranah kamu tahu nggak sih Gaya kalau misalnya orang yang beli follower itu kenapa gitu. Kalau misalnya kenapanya, jujur aku belum bertanya langsung, karena kalau misalnya aku tanya langsung, beli follower ya, kira-kira kenapa? Itu kan kayak gak etis banget ya, kayak, beli follower kan, soalnya beda banget, nah itu kan malah baku hantam aku di sana gitu ya teman-teman, jadi mending gak usah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, kalau misalnya aku observasi lagi, tanpa aku berpikir yang gimana-gimana, itu kan kalau misalnya aku balikan ke diri aku sendiri nih, misalnya kalau misalnya aku jadi mereka, aku beli follower, itu kan follower aku banyak tuh. Apalagi sekarang kita tuh suka ngelihat akun itu, wah followernya banyak gitu-gitu, tapi nggak ngelihat kapasitas mereka tuh seperti apa, mereka tuh berkompeten atau enggak gitu kan. Jadi kita sangat terpaut dengan angka, sangat terpatok dengan angka. Nah, mungkin orang yang tadi followernya banyak karena mungkin memang beli itu kan dia ngerasa, oh yaudah follower gue banyak gitu. Tapi balik lagi, menurutku di dalam hatinya dia itu pasti akan ada rasa yang namanya tidak puas gitu loh, karena itu bukan sesuatu yang dari hasil yang dia lakukan selama ini, bukan dari kerja keras dia selama ini. Dulu aku buat kayak naikin, dulu ketika aku sama partner aku nih bikin konten berdua tuh cepet banget naiknya, mungkin karena memang follower aku sama dia tuh suka yang keuhu-uhuan gitu lah ya, per-uhuan tuh suka gitu. Tapi aku mikir lagi, kayaknya kalau cuma per-uhuan doang
aku kurang bisa bermanfaat nih gitu, aku pengen lebih bisa bermanfaat, yaudahlah aku bikin tentang mental health yang sebenarnya pun juga akan ku eksekusi bareng sama partnerku itu gitu. Tapi itu pun masih banyak kayak challenge, wah ternyata aku naiknya jauh lebih susah nih. Awal-awal tuh aku ngerasain banget kayak kok kayaknya lama banget nih, naik tuh lama banget, kayak apa aku nggak usah bikin mental health konten ya. Nah itu jadi lumayan berpengaruh banget ke pola pikir aku. Tapi aku balik lagi, kan aku pengen jadi orang yang mengedukasi orang lain tentang mental health. Masalah di follower naik atau enggak itu masalah belakangan aja. Yang penting aku udah menyampaikan apa yang memang udah menjadi goals aku gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Malah jadi panjang ya. Oke. Semoga tadi yang tanya itu bisa bisa dijawab ya sama jawabannya dari Kak Gaya. Terus ini menarik juga tadi terkait skrip ya Kak. Kak mau tanya bagaimana tahapan dalam membuat skrip di konten? Dan apakah itu ada trik? Di jam berapa? Di 9, masih yang atas banget tadi belum banyak yang kejawab. 9:17 punyanya Kak Andres Probo, dia tanya tahapan untuk bikin skrip di konten dan ada trik untuk menentukan talentnya gitu. Betul-betul. Gimana tahapan membuat skrip? Kalau aku tuh biasanya ketika terpampang satu momen nih, satu kejadian yang aku langsung bisa bermain dengan imajinasiku bla bla, pasti aku langsung ambil notes di HP, so aku tulis, tapi aku tulisnya itu nggak yang detail banget, kayak cuman baru yang kayak lebih ke tujuan kontennya sih. Misalnya konten apa ya yang aku pernah bikin yang ini kalau teman-teman tahu istilah people pleaser, pernah dengar nggak? Jadi itu istilah orang-orang yang takut untuk bilang enggak, yang istilahnya orang-orang nggak enakan. Nah gitu, aku tuh punya teman yang dia ini nggak enakan banget, sampai kayak mau sengantuk apa dia, mau secapek apa dia, kalau temen yang minta tolong tuh pasti akan dia lakuin. Tapi tuh sebenarnya dia tuh bisa punya hak untuk menolak, bisa punya sikap untuk menolak. Tapi karena dia nggak enakan, akhirnya dia yaudah deh aku ikut aja beberapa. Ada satu kejadian yang akhirnya itu tuh ngebikin aku kayak ngebuat aku tuh ini bagus banget nih kalau aku sampaikan. Jadi aku cuma nulis di notes HP tuh gini, ada orang yang nggak enakan, jadi semua hal tentang diri dia tuh terbengkalai semua. Jadi kayak semacam masih rangkuman besar banget gitu. Nanti kalau misalnya pada saat itu aku masih dalam proses observasi tuh, biasanya kayak masih ngeliatin dulu, terus aku masih kayak bermain dengan pikiranku sendiri, terus udah biasanya nanti kalau misalnya udah agak-agak slow gitu, baru aku nge-breakdown lagi tuh kayak ini berarti tadi dia itu gak enakan karena gini. Nah itu baru kalian olah aja, dan kalau bisa memang yang relate banget, yang memang banyak banget kejadian di sehari-hari kita. Yang paling gampang tuh biasanya gini, kita capek banget, terus temen kita tuh udah sampai ke depan kosan gitu, ayo dong makan gitu. Terus kita kayak aduh nggak enak nolak, padahal tuh udah capek banget, sebenarnya iya gitu. Jadi kayak ya tingkat kepekaan kita sih mungkin harus ditingkatkan juga kan gitu. Nah abis itu kalau udah bikin skripnya terus yang jelas seperti apa, nah aku tuh juga lumayan sangat mempertimbangkan untuk peran sih. Biasanya kan aku kalau sendiri kan capek juga kalau bikin video cuma sendiri doang, lawannya nggak ada. Biasanya aku pilih 2 atau 3 temen yang memang sesuai aja sih karakternya. Misalnya aku butuh satu temen nih yang dia nyeplos banget, aku punya temen nih satu emang orangnya emang sudah terinternalisasi tuh bakat nyeplosnya dia gitu. Jadi aku nggak perlu dia untuk acting yang gimana banget, tapi aku cuma tinggal ngejelasin pokoknya. Nah kalau aku nih biasanya kalau aku nge-brief talent tuh aku nggak pernah yang kamu nanti ngomongnya ini nih ya persis gini tuh, nggak. Aku paling menjelaskan kondisinya aja sih, kayak ini kamu tuh lagi dimarahin sama temanmu karena kamu datangnya terlambat, udah kayak gitu doang. Jadi tuh dia tuh akan ngalir sesuai lah sama diri dia gitu. Jadi nggak yang terlalu script banget, jadi dapat aja gitu feel-nya. Beda sama misalnya temanku yang nyeplos, tiba-tiba aku suruh acting dia jadi anak yang baik-baik, yang pendiam, yang sangat menjaga bicaranya dia gitu, kayak susah gitu.
Jadi pintar-pintar juga untuk ngelihat kemampuan talent sih menurut aku kayak gitu. Oke, gitu ya. Tadi buat yang tanya caranya kita buat nulis skrip. Jadi biasanya kalau Kak Gaya mengamati lingkungan sekitar mungkin bisa ditiru juga itu. Ini aku banyak banget. Sebenarnya ada yang pertanyaan udah disampaikan sama Kak Gaya juga tadi di materinya soal target tadi sempat kebaca. Terus atau boleh nggak sih aku ngajakin teman-teman di sini buat ngobrol langsung, buat tanya langsung gitu? Mungkin dengan raise hand kali ya. Boleh. Mungkin teman-teman bisa on cam juga kali ya Kak ya. Jadi kita bisa Indiana, saya mau tanya, mau ngobrol. Boleh. Boleh. Indiana. Halo, salam kenal. Halo Mbak Saya Indiana, adalah Miss Diana. Saya teacher, umur saya udah 50 tahun, tapi saya tetap ceria. Good. Luar biasa, aku semangat banget ya. tahun, tetapi aku mau belajar dari kamu yang masih muda. Very good. Aku seneng banget. Ini aku kasih reaction ini nih. Tuh. Saya lahir tahun 70, Gayatri sayang. Lihatlah, aku bersemangat dengan menanam. Oh, suka berkebun ya? Tidak suka. Oh, suka. Tapi suka tumbuhan. Karena masa COVID, saya bingung mau ngapain. Jadi saya memilih menanam. Biasanya jadi Gayatri tersembunyi itu biasanya muncul pas pandemi. Saya baru tahu kalau saya berbakat. Gayatri, ini guru kamu ya, Miss Diana. Kamu umurnya berapa, Gayatri? Aku tebak Bu Diana, aku berapa umurnya? 17. Waduh. Cantik. Salah, aku 15. Oh enggak. Aku 24 tahun, Ibu. Gayatri, aku 50, Gayatri. Aduh, kayaknya semangat ibunya ini pada aku ya pagi-pagi ini ya. Aku. Kamu coba deh nonton konten aku terbaru, Rumah Pintar Miss Diana. Saya sudah buka YouTube channel karena COVID. Tadinya saya punya bimbel Rumah Pintar di satu ruko. Ketika COVID muncul, Gayatri, Maret murid saya habis, 40 anak hilang. Jadi kami tidak ada pemasukan dari mulai Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Agustus baru dapat lagi 12 murid. Cukup beri beras, Gayatri. Saya tetap memilih bersemangat, tidak mau kalah dengan COVID. COVID boleh hadir, saya tetap bersemangat. Tidak boleh kita lemah. Siap. Lalu saya mulai buka YouTube channel. Saya pikir siapa tahu saya bisa banyak subscriber. Dan hari ini subscriber saya 145. Very happy. Walaupun baru 100. Ini tidak apa-apa. Baru dong. Baru. Lalu sudah ada survei dari YouTube bahwa penonton-penonton disurvei sama YouTube, Gayatri. Katanya konten Miss Diana informatif, menarik, edukatif. Bagus. Karena saya menayangkan permainan tradisional zaman Miss Diana kecil. Supaya anak-anak murid saya tidak sibuk main gadget tangannya ini. Jadi main gadget setiap hari murid saya sampai jempolnya. Begini-begini murid-murid saya. Jadi saya sedang mendidik anak-anak bangsa untuk kembali ke permainan tradisional zaman Miss Diana dulu. Seperti main kelereng, main cutik, main tak umpat, main petak, main galasin, main congklak, dan akan saya cari lagi konten lain dan anak-anak akan saya cari yang sedang bermain. Kemarin saya ketemu anak-anak kampung sebelah bermain kelereng, saya langsung videokan, Gayatri, langsung saya upload. Jadi Gayatri very good. I am proud of you, anak muda. Ya ampun, saya sangat senang lihat kamu, Gayatri. Semoga generasi bangsa banyak seperti kamu. Amin. Semoga murid-murid saya tidak hanya sibuk main gadget, main game sampai lupa dia belajar. Apa sih main gadget itu? Mendingan jadi YouTuber seperti Gayatri. Hah? Lihat Miss Diana, semua yang kau
Jelaskan, kutulis Gayatri. Tuh. Ya ampun, semoga bermanfaat ya Ibu. Miss Diana. Semua kutulis Gayatri, tuh. Mantap. Aku tidak main-main. Aku sudah bayar 30.000 ini. Kutulis. Teman-teman yang lain jangan lupa menulis karena kita daya ingatnya tuh bisa lupa. Kalau menulis itu daya ingatnya 3 kali. Tulis, dilihat. Saya tulis. Yakin dulu, niat baik. Jadi coba aja dulu. Aku tulisin apa kata Gayatri. Hah, lihat nih. Nah. Miss Diana tuh. Oke. Saya mau ikutin kamu. Saya mau belajar. Dan saya tidak malu kalau ada orang mengginikan saya punya YouTube. Nih. Kalau diginiin, saya belajar untuk tidak sakit hati. Betul apa kata kamu? Jangan dengar apa pendapat orang. Yang penting niat kita baik. Benar. Niat saya baik kok. Mau dia suka, mau dia tidak. Ya ini negara demokrasi. Jangan kita kecil hati, Gayatri. You very good. Ya ampun, thank you Miss Diana. Semangat ya. Jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti. Gayatri, kamu harus lihat konten Miss Diana, Rumah Pintar Miss Diana ya. Rumah Pintar Miss Diana, oke. Nanti habisnya akan teman-teman juga bisa nonton ya Miss ya. Teman-teman yang di sini ya harus nonton dan subscribe ya. Kepada dunia, anak Indonesia harus kembali ke mainan lama supaya lebih sosialisasi dan anak-anak jangan hanya main game di kamarnya. Baik. Perlu teman. Jadi Gayatri, terima kasih. Terima kasih juga Miss Diana, semangatnya sangat tertransfer ke diri aku ini. Saya dapat ilmu dari kamu Gayatri, kamu my teacher now. Aku teacher, tapi aku belajar dari murid. Aku belajar dari orang yang lebih muda. Makanya yang lebih muda lebih semangat. Ini Miss Diana 50 tahun, udah setengah abad di bumi. Tetap saya mau bersemangat. Hari ini saya bikin konten, besok saya bikin konten. Daripada bengong, daripada sibuk mikirin penderitaan ini, usaha tutup, bikin konten saja. Benar, itu bisa jadi stress healing juga nggak buat Miss Diana? Lihat wajah saya, apakah saya tua? Mana? Tuh. Saya udah pakai lipstick, no. Kelihatan segar sekali. Oke. Jadi Gayatri, selamat. Miss Diana doakan kamu menjadi generasi bangsa yang menginspirasi dunia. Amin. Ya, semangat ya. Thank you Miss Diana. Semuanya ya. Ya, thank you Miss Diana. Sukses juga YouTube-nya. Semoga makin menginspirasi orang di luar sana juga. Siap. Semoga Tuhan memberikan rezekinya ke Miss Diana dan keluarga. Amin. Oke, thank you Miss. Jadi semangat Panglima, ayo semangat. Teman-teman yang lain seru semangat ya karena Miss Diana aja yang 50 tahun ya kan. Semangat banget si ibu kita ya. Mama aku kadang-kadang marah-marah doang tuh di rumah tuh. Adek. Sekarang mantap. Oke, keren banget Miss Diana. Oke, ini masih banyak banget pertanyaannya nih Kak dari teman-teman. Mungkin masih ada waktu untuk menjawabnya. Dan teman-teman yang mau raise hand juga mungkin. Ini mungkin sangat tertular semangat dari Miss Diana, jadi lebih enak kayak ngobrol langsung. Kadang-kadang kalau baca juga tuh kayak itu kali ya Miss, kalau ngelihat gadget lama-lama tuh jadi pengennya udah deh ngobrol aja daripada baca gitu. Boleh teman-teman kalau misalnya mau boleh teman-teman kalau mau bertanya langsung aja unmute. Waisen unmute. Oh ini nih aku dari Janita. Menarik nih, gimana menurut kakak tentang teknik copywriter untuk bikin caption? Biasanya gaya kakak gimana? Nah, kebetulan memang semua konten yang aku bikin itu kan aku editing sendiri gitu. Nah itu tuh juga jadi sangat-sangat aku perhatikan. Itu justru yang bisa jadi interaksi aku tuh bisa terbangun karena caption aku gitu. Nah ini mungkin tips and trick juga buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya konten video itu kan lebih enak karena memang langsung menjelaskan, ngedeliver message-nya pun juga langsung cepat gitulah nilai yang mau disampaikan. Tapi kalau misalnya foto kan kita PR-nya di apa? Di caption gitu kan. Kalau di captionnya kalau captionnya panjang banget, kalau misalnya nggak menarik, orang males bacanya.
Nah, tapi kan kadang-kadang kita juga pengen nulis caption yang panjang dong, Kak, karena memang informasinya sepanjang itu gitu. Tapi gimana sih bikin orang tuh kemampuan membacanya, kemauan membaca itu meningkat gitu. Kalau aku biasanya di kalimat pertama foto aku itu, di konten aku tuh biasanya aku akan tanya dulu gitu. Aku mencoba untuk menanyakan sesuatu ke diri mereka dulu, baru di bawahnya, baru kayak di nextnya itu baru aku menjelaskan tentang ya yang pengen aku bahas. Dan kalau yang pertama kan aku nanya dulu nih, misalnya konten apa ya? Konten tentang, oh ini aku pernah bikin konten tentang pasangan yang overprotective, yang sangat posesif lah gitu istilahnya. Nah pertama, jadi aku nggak langsung menjelaskan yang kayak pasangan overprotective adalah bla bla, itu pasti akan bosen. Aku jatuhnya malah jadi kayak Google gitu. Nah, yang pertama tuh paling ketika ada konten nih, konten videoku tentang posesif, kalau nggak salah judulnya waktu itu aku lupa. Itu aku pertama itu aku tanya, aku lupa sih pertanyaannya apa, tapi aku pasti akan kayak membuat itu menjadi kalimat yang ada interaksinya. Misalnya, kalau pasangan kalian, kalau posesif gimana sih gitu? Itu kan sesuatu yang sangat relate banget gitu ya, kayak, oh iya pasangan aku tuh posesif nggak sih? Jadi bikin kita tuh mikir. Jadi bikin pertanyaan di awal itu yang ada CTA-nya dulu, yang ada call to action-nya, orang mau bales, orang mau komen di situ. Nah, habis dari situ baru kita ngejelasin tuh tentang penjelasan kita seperti apa, bla 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 gitu. Nah, nanti di akhirnya jangan lupa untuk minta mereka untuk nge-tag teman-temannya, dan itu mungkin terlihat klise ya, kayak tag teman kalian, kalau misalnya share ke teman-teman kalian, tapi dengan itu ternyata itu lumayan ngebantu untuk menambah awareness di konten kita gitu. Kayak kita bikin tadi konten yang aku tentang mental health, atau contoh yang lain deh, misalnya kalau mental health terus kan aku banget gitu ya, misalnya konten tentang musik misalnya gitu ya, tinggal tanya aja misalnya kalau di lagu ini paling suka lirik yang mana nih yang kalian banget, itu kayak bener-bener ngajak interaksi ke follower kita. Nah itu lumayan bisa bikin engagementnya naik lah gitu. Jadi perannya copywriter sih sebenarnya menurutku ya bagus lah, karena kan memang ada beberapa akun juga yang aku tahu dia pakai copywriter pasti untuk nge-share kontennya mereka. Itu kan memang untuk membentuk komunikasi yang efektif gitu kan. Tapi kalau menurut aku, kalau ketika itu akun pribadi kalian, coba untuk belajar dulu bikin caption-caption yang memang menarik orang lain tuh untuk komen, untuk nge-save, untuk ada interaksi di situ gitu. Jadi kayak menurutku tuh lebih enak sih. Ya sebenarnya peran copywriter itu tuh sangat membantu kan pastinya gitu. Tapi menurut aku kalau kita ngerasain sendiri, kita belajar sendiri tuh akan ngerasa feel-nya banget gitu kalau menurut aku sih gitu. Itu ternyata jawabannya, semoga bermanfaat ya. Terus ini Kak ada lagi udah tanya tapi ke skip, kayaknya pengen tahu banget jawabannya. Jadi kalau jadi content creator atas nama institusi bukan itu atas nama pribadi, apakah harus start dengan banyak followers dulu atau justru start dengan banyak konten dulu? Ini bukan terkait pribadi nih ya. Ini yang di jam berapa ya? Yang paling bawah. Paling bawah. Atas nama. Ketemu? From Anin. Anindya. Ya. Oh ini ya. Dari Anindya, kalau jadi content creator atas nama institusi bukan atas nama pribadi, apakah harus start dengan banyak yang follower dulu atau justru start dengan banyak kontennya dulu? Kalau aku ini kalau aku sih aku lebih pro yang ini sih ya, yang banyakin konten dulu. Aku yang tadi aku masih punya pandangan yang belum setuju dengan yang beli follower gitu. Aku pun juga masih belum yang riset banget kenapa kayak online shop tuh kebanyakan followernya dibanyakin dulu gitu. Itu mungkin PR buat aku belajar ke depannya. Tapi kalau menurut aku ketika kita mengukur apa-apa itu dengan misalnya dengan angka gitu-gitu, itu
itu kayaknya menurutku kok kurang bisa memberikan makna gitu ya. Jadi coba fokusin untuk ke kontennya dulu aja sih, kayaknya kontennya dibagusin dulu. Terus kalau nama institusi kan mungkin lebih agak beratnya karena kita membawa nama institusi itu gitu kan. Jadi kalau misalnya mau nge-branding yang sesuai diri kita kan juga agak susah gitu. Ya itu sih yang namanya mau berproses. Jadi kalau misalnya dibilang berat ya pasti itu tantangan banget di awal, tapi kalau kita nggak ngejalanin itu juga nggak akan kerasa juga gitu. Kalau misalnya apa-apa mau instan tuh juga nggak baik juga gitu, nggak bagus juga gitu. Jadi kalau misalnya aku ditanya mau start dengan banyak follower dulu atau justru dengan banyak konten dulu, aku lebih ke banyak konten dulu, dan kontennya itu benar-benar dimatengin, dibagusin, di konsepnya dimatengin lagi, terus banyak-banyakin. Oh ya, kemarin tuh aku pernah jadi satu moderator di acara kantor aku sih, itu ngebahas tentang konten creator juga, tapi aku lupa. Dan itu salah satunya ada konten creator yang dia tuh ngasih tips dalam sehari itu coba kalian nge-komen beberapa akun yang memang relate sama genrenya akun kalian juga gitu. Nah itu lumayan membantu buat awareness gitu. Soalnya kalau misalnya pribadi kan mungkin lebih enak kan buat minta share ke teman-temannya gitu. Tapi kalau kantor kan mungkin agak effort juga gitu. Nah itu kan balik lagi gimana akhirnya bikin konten yang tadi yang bikin clickable banget lah kalau ngelihat thumbnailnya gitu-gitu. Terus kalau aku lebih ke matengin konsep kontennya dulu gitu. Iya, lebih ke quality baru quantity-nya gitu. Ya nggak sih, Kak? Yes, benar. Oke. Terus mungkin ini terakhir ya, Kak, pertanyaan. Oke. Kita cari dulu yang hampir sama. Jadi aku tertarik. Aku sambil pilih-pilih lagi ya. Oke. Oh ini Kak, mungkin kalau ada dari Andreas juga itu 925 karena pertanyaannya juga menarik. Oh kalau nggak punya Brian dulu di 923 Kak. Itu kan mau nanya menyebut konten pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Okay. Kalau aku karena konten aku video dan aku interaksi, aku lebih prefer emang bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris itu biasanya aku pakainya buat hashtag biasanya. Nah itu lumayan sangat ngebantu juga buat tracking gitu kan. Terus kalau misalnya sejauh ini tuh aku lebih sering bahasa Indonesia sih, karena aku mengamati follower aku tuh lebih senang bacanya kalau aku pakai bahasa Indonesia gitu. Aku pernah sih riset kayak beberapa kali pakai bahasa Inggris, tapi mungkin kurang engage aja gitu ke followernya gitu. Sebenarnya kalau dibilang lebih baik atau enggaknya sih tergantung tadi yang si audiens kamu tuh nyamannya seperti apa. Sebenarnya kalau misalnya Kak, kayaknya aku pengen deh goals aku tuh postingan aku tuh nggak cuma dikenal di Indo aja, misalnya aku pengen orang luar pun juga tahu lah konten aku. Ya udah, berarti memang coba di kontennya pakai bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya, wah kok kayaknya cuma dikit sih Kak responnya. Nah, aku tuh karena sering banget ngedenger kayak gitu. Itu tuh ada dua kemungkinan juga sih. Sebenarnya yang pertama karena memang itu kamunya pengen cepat dapat hasilnya, itu kan jadi orang yang kayak sangat terburu-buru di proses gitu. Atau memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki di kontennya gitu. Tapi kalau misalnya ada perlu diperbaiki di konten kan justru kita jadi punya satu goals yang jelas kan. Oh ya udah berarti emang kontenku perlu diperbaiki. Tapi kalau misalnya tadi karena kita belum bisa belum bisa menerima proses tuh malah justru lebih PR banget gitu. Kayak pengennya tuh cepat terlaksana, pengennya tuh instan gitu malah susah gitu. Kalau aku sih. Oke, jadi tadi juga aku sempat scroll juga ada yang tanya gimana cara meningkatkan followers, terus mungkin dari hashtag dengan bahasa asing bisa membantu ya Kak ya? Hashtag itu bantu. Hashtag itu bisa membantu untuk meningkatkan followers juga gitu. Jadi tadi banyak yang tanya sih. Oke, mungkin Kak karena kadang-kadang ini nih, ini mungkin
terakhir. Jadi kalau misalnya tadi hashtag pakai bahasa Inggris lah, kok hashtagnya bahasa Inggris kontenmu bahasa Indonesia gitu. Nah, ada beberapa istilah psikologi itu yang kalau di bahasa Indonesia itu kan kadang-kadang orang nggak ngerti. Iya. Kayak misalnya nih mental health itu juga kebanyakan orang nge-searchnya mental health. Jarang banget yang kesehatan mental tuh jarang. Terus juga ada istilah misalnya kayak tadi people pleaser itu kan istilah kayak udah istilah banget ya gitu. Jadi aku nggak bisa pakai bahasa Indonesia karena mungkin emang nggak familiar lah di kalangan follower aku dan orang lain yang biasanya nge-cari lewat hashtag gitu. Ya jadi kayak lebih ke kata-kata yang juga memang populernya apa gitu ya Kak ya. Benar. Oke, gitu mungkin Kak Gaya bisa sambil jawab lewat chat kalau Kak Gaya berkenan ya, karena masih banyak banget pertanyaan yang menurut aku perlu dijawab yang berkaitan sama konten creator gitu. Kalau Kak Gaya berkenan bisa sambil balas di chat karena memang sesi kita udah habis untuk tanya jawab. Oke. Keren banget. Siap-siap nih kalau misalnya masih ada pertanyaan yang masih sangat belum terjawab, boleh banget kontak aku via DM. Kita bisa ngobrol-ngobrol di DM aku. Senang banget tuh Kak, kayak Kak Gaya open banget ya untuk teman-teman semua bisa langsung interaksi ke DM-nya Kak Gaya. Oke, thank you so much Kak Gaya sudah menemani kita selama teman-teman. Ada pesan terakhir Kak mau disampaikan? Oke, mungkin ini pesannya secara general aja kali ya. Kalau misalnya untuk yang pasti juga bisa diterapkan di tema kita hari ini gitu ya. Aku tuh tipe orang yang memang sangat menekankan ke proses sih. Jadi kalau misalnya kalian emang mau hasil yang maksimal, ya harus usaha yang lebih kuat juga gitu. Kayak ibaratnya gini, pisau itu kalau mau tajam, dia kan harus diasah terus tuh, harus digesek-gesek dulu ke batu, ke permukaan yang kasar dulu biar dia tuh bisa tajam. Sama aja kayak kita. Kalau kita mau jadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang value-nya baik, yang menginspiratif, yang punya good vibes gitu, ya kita juga harus mau belajar, kita juga harus mau diobrak-abrik dengan pengalaman hidup ini supaya kita bisa jadi lebih dewasa lagi gitu. Aku lebih ke arah situ aja sih. Oke, benar. Dan kalau bisa, dan bukan kalau bisa sih, dan coba untuk punya growth mindset yang tadi aku bilang. Pemikiran orang-orang yang mau terus belajar, yang merasa dia tuh kayak ibarat gelas, kita cuma punya setengah air di situ gitu, jadi kita akan terus belajar, pengen ngisi air terus. Oke, gitu ya Kak ya, berarti memang proses itu penting banget karena proses itu pasti akan hasil akan membayar, proses akan membayar hasil gitu ya Kak ya bahasanya. Benar. Suka kebalik kalau ngomong gitu. Oke, Kak Gaya, thank you udah menemani teman-teman di sesi kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Amin. Thank you banget. Aku mau ngucapin makasih buat Anita yang sudah menjalankan event pada pagi hari ini. Yang kemarin kita sudah meeting. Buat Pak Eko juga. Terima kasih banyak Pak Eko sudah bersedia mengundang aku untuk sharing pada pagi hari ini. Juga untuk ada Pak Hadianto, ada Mbak Yuanita, dan Mas Satria juga thank you banget. Aku udah difasilitasi di sini untuk sharing juga. Thank you buat QEP juga Indonesia. Semoga semakin sukses, semakin lancar, semakin dari teman-teman yang lagi magang di QEP, semoga dapat banyak pelajaran bisa diterapkan seterusnya. Ya, makin banyak hal-hal baik yang datang ke kalian semuanya. Amin. Amin. Oke, thank you so much Kak Gaya. Bye-bye. See you next time, Kak. Thank you teman-teman, aku pamit. Kalau mau ada yang mau tanya-tanya lagi langsung ke Instagram aku aja. Thank you. Bye. Bye. Terima kasih banyak untuk Kak Gaya. Semoga teman-teman di sini benar-benar bisa membangun semangatnya lagi ya. Amin. Oke. Siap. Oke, masih teman-teman masih semangat ya kita karena sudah mendengarkan tadi, mungkin ada Miss Diana juga ya, udah semangat banget karena memang saat ini juga memang masih kita harus
aktif gitu, mau tidak mau gitu. Nggak bisa ya sudah, ya aku mau kasih kesimpulannya. Kesimpulannya juga udah ada yang salah gitu kan, jatuh tidak lipatnya. Jadi mungkin kalau kita mau bikin sebuah konten itu kita bisa, pertama kita harus ada kemauan untuk berproses, itu tadi yang disampaikan sama Kak Gaya. Kemudian pahami dulu diri sendiri, be authentic, be yourself gitu. Terus harus yang terakhir, yang poin paling penting juga menurut aku itu, kita harus punya ciri khas dari konten kita. Kayak gimana sih kayak gitu kan, konten kita biar beda dari yang lain kayak gitu kan. Terus targetnya kita, target dulu kita harus cari target dulu kita itu siapa, itu baru kita tentukan konten kita mau isinya seperti apa gitu. Jadi itu pasti bakalan memancing lambat laun bakalan memancing audiens kita, jadi followersnya naik mungkin. Jadi kan banyak yang ini banget kan, penasaran gimana caranya untuk meningkatkan followers gitu. Jadi memang proses itu penting banget, butuh proses, butuh ketekunan, gak ada yang instan semuanya gitu teman-teman semua. Jadi aku juga punya ini nih, kayak tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan asalkan kamu gak berhenti gitu. Jadi memang kuncinya kadang kita nggak bisa disamakan prosesnya dengan teman-teman yang lain. Mereka udah sampai duluan, tapi belum tentu yang mereka yang mereka lakukan sebelumnya itu sudah benar gitu. Apakah mereka ada sesuatu yang lain seperti itu berbeda dengan kita. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan juga ya, untuk semangat dari teman-teman. Oke, setelah ini sebelum kita masuk ke penutupan, kita foto bareng-bareng dulu yuk. Oke, untuk teman-teman dari Quipi, bisa ini ya Kak Ayu, bisa bantu kita untuk foto bersama? Halo Kak Ayu. Iya Kak. Oke. Untuk teman-teman semuanya, bisa on cam? Untuk teman-teman semuanya on cam bisa dong? Yuk dirapiin dulu rambutnya apa-apanya gitu kan. Rambutnya, on cam juga nggak? Boleh dong Kak Gaya. Kak Gaya on cam juga ya Kak Gaya ya. Untuk yang lainnya masih banyak yang off cam ini, supaya untuk kenang-kenangan kita. Siapa tahu kita bisa bertemu secara langsung kan nantinya. Oke, ready? Oke Kak Ayu boleh. Untuk teman-teman bisa mengacungkan jempol ya. 1, 2, 3. Ya ganti gaya lagi yuk. Oke, satu lagi ya. Kita peace. 1, 2, 3. Sip. Oke, thank you Kak Ayu. Nah, teman-teman semua, sebelum kita ke door prize, kita ingin teman-teman ngisi link evaluasi dulu untuk acara webinar kita, boleh? Boleh ya. Mungkin untuk Kak Ayu bisa bagikan linknya. Ya, teman-teman bisa mengklik link yang sudah ada di kolom chatnya. Oke, teman-teman sudah bisa mungkin? Sudah bisa dibuka, teman-teman? Apa kesan dan pesan selama mengikuti webinar ini? Oke, sudah bisa. Boleh diisi dulu ya, teman-teman ya.
Aduh. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, kakiku. Oh my god, kakiku. Oke, kesan dan pesan mengikuti webinar ini ada banyak juga yang udah kasih responnya. Misalnya, keren banget, sangat menginspirasi, kesannya narasumber berkualitas, moderator bagus banget, dan ini pasti tim IO-nya keren banget kayak profesional. Wah, luar biasa. Ini dari teman-teman dari Keepers, keren banget emang. Luar biasa banget ini persiapannya juga. Aku mengikuti sih. Jadi aku emang benar-benar salut banget. Menginspirasi sekali, saya dapat memahami kalau menjadi konten kreatif harus memiliki tujuan. Oke, mungkin ini udah semua belum ya Kak ya? Udah semua? Oh, masih ada. Masih ada. Tunggu sebentar lagi deh. Masih terus berjalan. Oke. Apakah udah terpenuhi semua Kak Ayu? Ya, nanti bisa dilanjut lagi. Pertanyaan yang pertama itu kalau masih belum ada yang kerjain, terus nanti kita lanjut di pertanyaan kedua. Langsung go to slide aja, nanti ada di bagian atasnya. Oke, bisa langsung go to slide. Apa usulan topik webinar selanjutnya? Karena masih bakalan terus berlanjut ya Kak ya, untuk webinar selanjutnya. Ya, pastinya. Jadi jangan lupa selalu ikutin dari Instagramnya Equity biar informasinya tetap update. Remaja milenial. Aku berharap webinar selanjutnya bisa undang Mas Jerome Pauline. Ya mungkin bisa dibantu baca ya Kak Ayu ya, soalnya di aku nggak begitu jelas ini screen-nya. Menarik baik dari topik, moderator, tamu, dan panitia. Tips menulis konten atau cerita, tips menjaga semangat, apa masa depan untuk 2021. Ada lagi teman-teman mungkin masih bisa diisi tentang womanpreneur. Wah, menarik itu. Bagaimana usaha bisa berjalan di tengah COVID? Wow, iya. Penting banget. Ini tuh bisa tanya sama Miss Diana ya. Iya. Karena Miss Diana sudah menjalankannya. Personal branding, bisnis branding berkembang di masa ini. Wah, banyak juga ya. Kreatif copywriter. Masih ada nggak Kak slide-nya Kak? Oh, baru ini pertanyaan yang kedua, udah yang terakhir. Mempertahankan usaha di tengah pandemi. Oke. Nanti bisa dilanjut lagi Kak untuk Oke. Udah cukup? Oke, mungkin teman-teman nanti bisa sambil berlanjut ya mengisi linknya. Langsung aja kita masuk ke pembagian the prize. Kali ini bakalan dipimpin sama Kak Satria. Oke. Time to the prize. Oke Kak Sat, bisa dimulai? Surprise-nya apa nih kira-kira? Apa ayo, ada yang bisa nebak nggak nih door prize-nya apa nih? Handphone. Yes. Handphone. Semoga Miss Diana dapat. Yes. Semoga ya. Oke, ya. Ini kita undinya itu pakai situs yang namanya Mini Webtoon. Jadi di sini sudah ada nama-nama peserta yang sudah hadir di sini.
Jadi akan saya klik ini lalu akan keluar satu nama. Dan di sini emang dompetnya kebetulan karena saking spesialnya cuma satu. Tuh. Iya, Mungkin dari sayang banget cuma Ayu, satu. ya, dari Ayu bisa jelaskan dompetnya berupa apa? Iya, yang dapat door prize itu satu orang yang akan mendapatkan itu, yang didapat itu pulsa sebesar 50.000. Nanti akan Yeay. Oke, Oh, Lalu menarik langsung- banget. 50.000 udah bisa buat beli paketan ya, Kak ya? ya buat bikin konten, Lumayan lah. buat paketan buat bikin. Iya, bisa buat upload kontennya. Ya. Jadi Oke, bisa langsung dimulai kita untuk ini. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Baca. Apa kira-kira? Jeng jeng Yeay. jeng. Alia Karin. Wah, Alia Masih ada kah? Kari. Masih ada kan di sini? Masih ada kan? Masih ada? Kalau nggak ada, hangus. Ayo. Masih bertahan kah? Adakah Alia Ada. Karin? Oh, sepertinya nggak ada. Mungkin bisa, kalau ada bisa komen ya, jadi biar bisa Ya. terlihat. Enggak. Mungkin nggak ada ini Kak, hangus. Beneran? Nggak ada nih. Hangus Hitung ya. dulu nggak? Hitung dulu nggak nih? 5 hitung mundur. Gitu ya, Hitung 5. dulu nih, 5. Dari 5 nih Kak, boleh. Ya. Ya. 5, 4, Hah? 3, 2, Ya. 1. Udah nggak ada yang ngeklaim? Oke, berarti hangus undi lagi nih. Oke, hangus. Ya, Oke, sayang semuanya lagi ya, Kak. Ayo, Saya sekali oke. ya. Sekali lagi ya. Jeng jeng jeng. Siapa Siapa ya kena? kira-kira? Feni Triana Putri. Feni di Triana Putri. Adakah? Masih di sini kah? Mungkin bisa langsung ke komen di kolom chat. Ya. Feni. Ada. Saya Kak, oke ada Oke, Kak. ada. Oke, selamat. buat Kak Feni. Yeay. Berarti sudah. Oke, terima kasih ya Kak Satria. Nanti mungkin Oke. bisa diproses sama panitia yang lain ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita foto sekali lagi ya. Kebetulan tadi Kak Gaya masih keluar, jadi nggak ada foto sama Kak Gaya tadi. Oke, mungkin Kak Ayu bisa bantuin ini lagi ya Kak ya, untuk screen shoot. Oke, bisa on cam semuanya? Masih ada yang belum on cam ini? Kak Ayu udah siap? Sudah. Aku juga ikut. Kak Ayu, halo, oke. Kak Ayu lagi nggak bisa? Ya Kak Ayunya lagi dia mati lampu di daerahnya dia. Oke. Ya seperti itu. Ini dari Kak Nando. Kak Nando bisa Ya. bantuin? Boleh. Ayo semuanya ya. pada on cam. Ya, kamu Oke, yang hitung aja semuanya dulu. on cam. Ya, Fernando, Oke, ya. semuanya siapkan pose terbaiknya. Mau pose apa nih? Jempol lah ya. Jempol bapak-bapak lah ya, kita coba ya. Oke. Jempolnya semuanya. 1, 2, 3. Oke, ini aku baru di layar pertama, layar yang kedua. Oke, tetap berpose ya teman-teman. Oh, bentar, ini ada Pak Eko. Oke, kita undang dulu Pak Eko. Oke. Oke, siap semuanya, jempol lagi. Jempol bapak-bapak. 1, 2, 3. Oke. Mau gaya apa lagi nih Kak Anita? Gaya ini dong, sarang heo. Ya. Oke, gaya sarang heo boleh. Oke teman-teman, kita tunjukkan gaya sarang heo aja. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ini baru di layar pertama, layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya. Siap Kak Anita. Oke, teman-teman, terasa lama banget ya. Ternyata kita udah dari pagi sampai menjelang siang ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup webinar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu karena tadi kita juga sudah membuka acara ini dengan berdoa.
berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, untuk panitia, untuk Pak Eko juga terima kasih banyak ya sudah mengundang saya untuk menjadi moderator di sini, dan teman-teman panitia sudah melaksanakan webinar kali ini benar-benar luar biasa banget kerja kerasnya. Saya juga jadi apabila terdapat kata-kata yang tidak sengaja ya ataupun disengaja kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Oke, kita akhiri webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.